Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan saya Imelda Ayulandari dengan NIM D1C023096. Baiklah, di sini saya akan mempresentasikan analisis mutu karet dengan 3 metode pilihan. Sebelumnya yaitu saya akan menerangkan apa itu karet. Karet alam merupakan salah satu komoditas penting di Indonesia yang berasal dari getah pohon Heve brasiliensis. Getah ini dikenal dengan lateks, yaitu cairan putih yang keluar dari batang pohon setelah dilakukan penyadapan. Meskipun bentuk aslinya berupa cairan, lateks tidak bisa langsung digunakan dalam kehidupan sehari-hari atau industri karena sifatnya yang mudah rusak dan cepat membusuk. Karet merupakan bahan penting dalam berbagai industri seperti otomotif, kesehatan, dan manufaktur. Untuk menjamin kualitas produk karet, dilakukan pengujian mutu dengan metode standar untuk mengetahui kandungan zat yang mempengaruhi performa dan daya tahan akhir produk. Di sini ada 3 metode pengujian yang saya akan jelaskan. Yang pertama itu ada pengujian kadar abu, yang kedua adalah pengujian kadar kotor, dan yang ketiga ada pengujian kadar zat penguap. Nah, yang pertama ini saya akan menjelaskan metode yang pertama yaitu pengujian kadar abu pada karet. Kadar abu pada karet itu menunjukkan jumlah residu organik setelah pembakaran karet di suhu tinggi untuk mengetahui kadar kontaminasi organik dalam karet. Abu yang tinggi menunjukkan kontaminasi tanah atau debu yang berasal dari proses pengumpulan atau penyimpanan bahan mentah. Ini berpotensi merusak sifat elastisitas dan mempercepat degradasi produk karet. Adapun langkah-langkah dalam pengujian ini yaitu yang pertama, timbang sampel karet garing, kemudian bakar pada suhu 550 derajat Celcius hingga bahan organik habis. Kemudian bahan tersebut kita dinginkan dalam desikator. Kemudian bahan yang sudah dingin tersebut kita timbang kembali. Adapun rumus untuk mendapatkan nilainya yaitu kadar abu, berat abu dibagi dengan berat sampel awan, kemudian dikali dengan 100. Kemudian di sini ada metode kedua yaitu pengujian kadar kotor. Pengujian ini menilai jumlah partikel asing tidak larut dalam pelarut seperti serat, debu, plastik, atau kotoran lain. Nah, pengaruhnya terhadap mutu yaitu kotoran tinggi biasanya mengganggu pencampuran bahan dalam vulkanisasi. Kemudian menurunkan homogenitas, memperbesar kemungkinan cacat produk. Adapun langkah-langkah dalam metode ini yaitu yang pertama, melarutkan karet dalam pelarut, contohnya yaitu seperti toluena. Kemudian saring larutan, setelah larutan disaring, kita keringkan residunya. Setelah didapat residu, kita timbang hasilnya. Adapun penentuan hasilnya yaitu dengan rumus berat residu dibagi dengan berat sampel awal dikali dengan 100. Nah, yang ketiga itu ada pengujian kadar zat yang menguap. Pengukuran ini biasanya mengukur jumlah air dan senyawa yang mudah menguap pada karet, atau zat-zat ini bisa berasal dari sisa proses produksi atau kelembapan dari penyimpanan. Nah, zat yang menguap yang tinggi itu menyebabkan ketidakstabilian selama penyimpanan, kemudian dapat menimbulkan gelembung udara atau void saat proses pemanasan atau vulkanisasi. Itu juga dapat menurunkan kekuatan dan kualitas akhir produk. Nah, ada langkah-langkah dalam menentukan pengujian ini, hasilnya yaitu yang pertama timbang sampel awal. Nah, kemudian sampel tersebut dikeringkan dalam oven dengan suhu 100 derajat Celcius selama 4 jam. Nah, hasil yang sudah kita oven, kita dinginkan sama dengan pengujian seperti biasanya yaitu melalui desikator, kemudian ditimbang. Adapun rumus untuk menentukan hasil yaitu berat awal sampel dikurang dengan berat setelah pengeringan, kemudian dibagi berat awal, lalu dikali dengan 100. Adapun kesimpulan dari 3 metode yang digunakan dalam menganalisis mutu karet yaitu
Pengujian mutu karet merupakan proses penting untuk menjamin bahwa bahan karet memenuhi standar kualitas yang dibutuhkan dalam industri. Nah, 3 metode utama yang dibahas yaitu yang pertama kadar abu, kemudian kadar kotoran, dan kadar zat yang menguap. Ini memberikan gambaran menyeluruh tentang kebersihan, kemurnian, dan kestabilan bahan karet. Adapun yang dapat disimpulkan dari kadar abu itu, pengujian kadar abu itu mengukur jumlah residu organik yang tidak terbakar. Kadar abu yang tinggi menandakan adanya kontaminasi seperti tanah atau bahan pengisi yang tidak diinginkan, yang dapat mengurangi elastisitas, kekuatan mekanik, dan mempercepat degradasi karet. Kemudian kesimpulan dari pengujian kadar kotor yaitu pengujian ini mengindikasikan jumlah material asing yang tidak larut seperti serat, plastik, atau debu. Kadar kotoran yang tinggi beresiko mengganggu proses pencampuran dan vulkanisasi serta menurunkan homogenitas dan ketahanan produk akhir. Yang ketiga yaitu ada kadar zat yang menguap. Ini menunjukkan kandungan air, biasanya ditunjukkan dengan banyaknya kandungan air dan senyawa volatil lain yang dapat mempengaruhi proses pemanasan. Kadar zat menguap yang tinggi dapat menyebabkan cacat proses pemanasan seperti gelembung atau keretakan, serta menurunkan kualitas dan stabil produk selama penyimpanan. Sekian presentasi yang dapat saya sampaikan. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih.